Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia yang bertemakan Merajuk Cinta Bahasa Indonesia pada Generasi Z. Yang terhormat kepada Ketua Pelaksana Naufal Aldian Rashid, yang kami hormati dosen pengampu kelas 6C dan kelas 6D, Ibu Desi Wahyu Hindayanti MPD, yang kami hormati dosen pengampu kelas 6A dan kelas 6D, Ibu Indah Rahmayanti SPD MPD, yang kami hormati Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 9 Jakarta, Bapak Saleh SPD, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara hari ini. Acara yang pertama, pembacaan kalam ilahi dan sambutan. Acara yang kedua, pemaparan materi. Dan acara yang ketiga, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk ke sesi acara. Pembacaan kalam ilahi oleh Saudari Nadia Venelia dan Aura Fariha. Kepada Saudari Nadia Venelia dan Aura Fariha, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ah laisa wa'ibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Nadia Venelia dan Aura Fariha. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksanaan Saudara Naufal Aldian Rashid. Kepada Saudara Naufal Aldian Rashid, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu dosen penyuluhan Bahasa Indonesia FKIPU Hamka, Ibu Indah Rahmayanti MPD dan juga Ibu Desi Wahyu Hidayati MPD. Yang saya hormati Bapak Guru pendamping dari SMK Negeri 9 Jakarta, Bapak Soleh SPD. Yang saya banggakan rekan-rekan panitia dan teman-teman semua yang tergabung pada Zoom pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia
yang telah bekerja keras sehingga terlaksananya acara penyuluhan bahasa pada pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Soleh selaku guru bahasa Indonesia di SMK. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Soleh selaku guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 9 Jakarta yang telah mendukung terlaksananya acara penyuluhan bahasa pada pagi hari ini. Semoga acara kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga dapat menambah wawasan bahasa untuk teman-teman dari SMK Negeri 9 Jakarta dan dapat menambah pengalaman untuk teman-teman dari FKIP Hamka. Terima kasih teman-teman SMK Negeri 9 Jakarta atas partisipasinya. Kalian luar biasa, semoga kalian dapat menikmati acara penyuluhan kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ketua Pelaksana Novel Abian Rashid. Selanjutnya, sambutan dari SMK Negeri 9 Jakarta, Bapak Soleh SPD. Kepada Bapak Soleh SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini kita telah sama-sama mengikuti Zoom untuk penyuluhan bahasa Indonesia yang akan nanti disampaikan oleh para mahasiswa dari UMK, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yang saya hormati kepada panitia, ketua panitia, Saudara Naufal Abian Rashid. Kemudian juga yang saya hormati kepada dosen pengampu dan ibu dosen yang tidak saya sebutkan dan tidak menghormati rasa hormat saya kepada beliau yang alhamdulillah telah bergabung kepada kami, yaitu di SMK 9 yang telah bekerja sama dengan kami SMK 9. Saya selaku guru bahasa Indonesia mengaturkan rasa hormat dan mengaturkan ucapan juga terima kasih atas bergabungnya para mahasiswa UHAMKA yang telah berpercaya kepada SMK 9 untuk bisa mengadakan penyuluhan di SMK 9. Mudah-mudahan siswa-siswa kami juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baik mengenai pembinaan bahasa yang baik dan bagaimana mengembangkan pembelajaran bahasa dengan sempurna. Untuk itu lagi saya atas nama guru bahasa Indonesia dari SMK 9 mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk itu kepada mahasiswa dan anak-anakku sekalian, anak SMK 9, marilah kegiatan ini ya kita adakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bagi saya hanya bisa mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Soleh selaku guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 9 Jakarta. Selanjutnya, sambutan dari dosen pengampu kelas 6A dan kelas 6B, Ibu Indah Rahmayanti SPD MPD. Kepada Ibu Indah Rahmayanti SPD MPD kami persilakan. Iya, terima kasih Yulia Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terhormat ada Pak Soleh selaku guru dari SMK 9 SMK 9 kelas 10 ya, siswa yang mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Soleh telah mengizinkan siswa-siswanya untuk hadir mengikuti dan mendukung program dari mahasiswa semester 6 dengan luaran mata kuliah penyuluhan bahasa, yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan terkhusus mereka melakukan proyek pada anak murid SMK 9 kelas 10. Dan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa yang telah melakukan kegiatan ini hingga terselenggara pada pagi hari ini. Mata kuliah penyuluhan bahasa adalah mata kuliah yang memiliki luaran melakukan penyuluhan terkait dengan kebahasaan, dan kebetulan pada hari ini mereka akan melakukan penyuluhan terkait dengan sejarah bahasa, bagaimana bahasa Indonesia terbentuk mulai dari bahasa Melayu, dan ejaan-ejaan dalam bahasa Indonesia, mulai dari ejaan pertama yang dicetuskan oleh pemerintahan Belanda, hingga materi-materi lain yang akan disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya persilahkan kepada MC Yulia kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah Rahmayanti. Selanjutnya, untuk pemaparan materi, langsung saya serahkan kepada moderator Rifki Maulana Hakim. Kepada moderator Rifki Maulana Hakim, kami persilakan. Terima kasih kepada Yulia yang sudah menyerahkan acaranya kepada saya. Tentu saja kita langsung ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri kawan saya. Pada pemateri pertama, disilakan. Mohon maaf teman-teman siswa dan teman-teman semua, ada terkendala urusan teknis share screen-nya, mohon ditunggu sebentar. Terima kasih.
Sekali lagi kepada pemateri pertama, disilahkan untuk menyampaikan materinya terhadap teman-teman siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erika Dwi Hartanti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Ini share screen-nya belum keluar ya. Baik, teman-teman semua, saya ulangi ya dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Hartanti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Teman-teman semua semoga selalu diberikan kesehatan ya dan dijauhi dari penyakit dan virus corona. Amin. Materi hari ini adalah tentang sejarah bahasa, kemudian ejaan bahasa, dan juga puisi bahasa Indonesia. Kemudian apa itu bahasa Indonesia? Pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu bahasa Indonesia. Karena kan kita selalu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, bahasa Indonesia itu apa sih? Bahasa Indonesia itu bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian slide selanjutnya, Kak. Ya, slide selanjutnya, Kak. Nah, bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 dan tertuang dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia itu bahasa resmi dan juga bahasa persatuan. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia itu sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dasar yang dipakai itu bahasa Melayu dari Riau, tapi telah mengalami perkembangan akibat penggunanya atau penuturnya. Sampai saat ini bahasa Indonesia terus berkembang dengan bertambahnya kosakata baru oleh penutur yang menggunakan. Nah, karena banyaknya penutur dan yang menggunakannya, jadi bertambah terus kosakata. Contohnya saat ini kan bahasa Indonesia kosakatanya itu bertambah terus. Contohnya itu bahasa gaul ya saat ini ya, anak-anak sekarang itu menggunakan bahasa gaul atau menciptakan bahasa baru ya. Contohnya itu bahasa gaulnya itu seperti kata gaje, seperti kata baper ya. Nah, kemudian bahasa juga menyerap dari berbagai daerah dan bahasa asing. Makanya bahasa Indonesia ini terus berkembang dan bertambah terus kosakata-katanya.
Kemudian, awal mula bahasa Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, ceritanya itu pada saat itu pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat. Kemudian mereka ini berkumpul rapat, kemudian ada hasilnya kan dari rapat itu. Hasilnya adalah ikrar, yaitu ikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman pasti tahu ya, Sumpah Pemuda itu apa isinya. Nah, itu ada 3 unsur dari Sumpah Pemuda itu. Salah satunya dari unsur ketiga dari Sumpah Pemuda terdapat pernyataan bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, alasannya karena pada saat itu UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya Kak. Di slide selanjutnya. Slide selanjutnya Kak. Mohon maaf ya teman-teman semua, mungkin karena terkendala sinyal mungkin. Ya, di slide ke-5. Silakan Kak, di slide ke-5-nya diklik. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung yang digunakan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini dimulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Mengapa bisa dikatakan pada abad ke-7? Karena ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai prasasti. Contohnya seperti prasasti Talang Tuwo yang berangkat tahun 684 Masehi yang berada di Palembang dan prasasti lainnya. Ditemukan juga prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno tahun 942 Masehi. Bahasa Melayu ini juga dipakai sebagai bahasa penghubung ya, baik di dalam maupun di luar Nusantara. Alasannya karena bahasa Melayu ini mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung untuk mereka berdagang, bercakap-cakap antar suku atau antar pulau. Kemudian
Selanjutnya itu bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta semakin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu itu dipakai di daerah Nusantara. Dalam pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh corak budaya seperti suku Jawa, Sunda, dan lainnya. Bahasa Melayu itu juga menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Sehingga bahasa Melayu ini muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Nah, kenapa bisa muncul dalam berbagai variasi? Karena dipengaruhi oleh berbagai corak suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya. Jadi ini menimbulkan variasi dan adanya dialek. Dialek itu logat ya. Ya, kemudian slide selanjutnya, Kak. Menurut Snedon, tahun 2003, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia. Pasti teman-teman bingung nih, lingua franca apa nih? Lingua franca itu bahasa Latin. Bahasa Latin yang artinya adalah bahasa bangsa Franka. Ini merupakan istilah linguistik yang artinya adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Karena bahasa Melayu itu sebagai bahasa perhubungan dan juga bahasa perdagangan. Kemudian yang kedua, sistem bahasa Melayu itu sederhana. Maksudnya sederhana di sini itu bahasa Melayu itu mudah dipelajari dalam karena bahasa Melayu ini tidak ada tingkatannya. Contohnya kayak bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini kan pasti ada tingkatannya. Kayak bahasa Sunda kasar, bahasa Sunda halus, ya kan? Nah, sementara sistem bahasa Melayu ini sederhana, tidak mengenal tingkatan, begitu. Jadi bahasa Melayu ini sangat mudah diterima, gitu. Sangat mudah digunakan. Kemudian yang ketiga itu bahasa Melayu mempunyai potensi. Nah, maksud potensi di sini itu bisa jadi sarana, bahasa Melayu ini bisa jadi sarana pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, serta sarana perhubungan ya. Kemudian yang keempat, ada berbagai suku dengan sukarela menerima bahasa Melayu karena itu tadi. Karena bahasa Melayu ini mudah dipakainya, cara praktis dan sederhana, tidak ada tingkatannya. Jadi bahasa Melayu ini sangat diterima oleh masyarakat Nusantara, berbagai suku, karena bahasa Melayu ini mudah digunakan. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Cantika. Tiara Cantika, disilakan. Terima kasih kepada rekan saya, yaitu Erika. Slide selanjutnya itu ada fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama ada lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsinya sebagai lambang kebanggaan bangsa mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Selanjutnya yang kedua itu ada lambang identitas nasional yang fungsinya sebagai identitas nasional yang mengaruh kepada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera merah putih dan lambang negara. Next. Nah, yang ketiga ada alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Fungsi ini memiliki peranan yang penting di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang fungsinya sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Bahasa Indonesia memungkinkan kerahasiaan di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas
kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Sekian presentasi materi 1 yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yaitu Erika dan Cantika Dewi. Sampai sini apakah teman-teman siswa ada yang ingin dipertanyakan mengenai apa itu bahasa Indonesia, apa itu lingua frasa, lingua franca, atau sistem bahasa Melayu yang cukup sederhana sehingga bahasa Indonesia bisa menyerap. Pasti kan kawan-kawan SMA berpikir bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang memang dibuat oleh negara kita. Ternyata bahasa Indonesia adalah ya bahasa serapan melalui bahasa Melayu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan atau silakan kirim simbol tangan. Ya, kalau untuk sekarang memang belum ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan saja materi selanjutnya yaitu tentang perkenalan puisi. Kepada pemateri berikutnya, disilakan. Maaf sebelumnya, materi selanjutnya ialah ejaan. Kepada pemateri berikutnya, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu ejaan? Ya, langsung saja ya. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik itu berupa kata, kalimat, maupun yang lainnya, dalam bentuk tulisan dan disertakan juga dengan tanda baca. Jadi, di setiap negara memiliki aturan ejaan masing-masing dalam melambangkan bunyi-bunyi bahasanya. Nah, seperti di Indonesia. Di Indonesia ini sekarang dikenal sebagai PUEBI atau Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Namun, sebelum PUEBI ini diresmikan, ada beberapa ejaan yang pernah dipakai di Indonesia. Di sini ada 5 ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen atau ejaan untuk menulis kata-kata Melayu yang dimengerti oleh orang Belanda. Jadi, ejaan Van Ophusen ini dikenal juga sebagai ejaan Balai Pustaka dan diterbitkan dalam sebuah buku yaitu Kitab Logat Melayu. Contohnya seperti huruf O-E pada kata guru. Jadi kalau sekarang kan guru pakai huruf U ya. Nah, kalau di ejaan Van Ophusen ini pakainya huruf O dan E. Jadi tulisannya gue roe. Lalu yang kedua ada ejaan Republik pada tahun 1947. Ejaan Republik ini disusun oleh Mr. Suwandi sehingga dikenal sebagai ejaan Suwandi. Mr. Suwandi ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947.
pada ejaan Republik ini, yang sebelumnya ejaan huruf OE itu berubah menjadi huruf U, menjadi guru. Lalu yang ketiga ada ejaan Melindo atau ejaan Malaysia dan Indonesia. Ejaan ini belum sempat diberlakukan, dan pada tahun awal ini pada tahun 1959, tetapi belum sempat diberlakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara Absari. Baik, terima kasih Tiara Akhwatunisa. Ejaan selanjutnya adalah ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD adalah penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya yang merupakan hasil kerja dari Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang dibentuk oleh LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1966. Ejaan ini diresmikan dalam pidato kenegaraan memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-27 pada tanggal 17 Agustus 1972. Selanjutnya dikukuhkan dalam surat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Beberapa penyempurnaan diantaranya adalah huruf J, DJ, NJ, CH, dan lain sebagainya pada ejaan Suwandi diubah menjadi Y, JA, NY, dan lain sebagainya. Contohnya pada kata cerita, sebelumnya ditulis dengan huruf T, J, E, R, I, T, A. Kemudian kata ulang harus ditulis hanya dengan menggunakan tanda hubung. Sebelumnya menggunakan angka 2, dan hal ini diperkenankan hanya pada penulisan cepat atau notula. Contohnya pada kata kupu-kupu, ditulis kupu dengan angka 2, kemudian menjadi kupu-kupu menggunakan tanda hubung. Kemudian ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. PUBI adalah bentuk penyempurnaan dari EYD, dipublikasikan pada tahun 2015 sampai 2016, dan mencabut penggunaan EYD digantikan oleh PUBI. Naskah PDF PUBI telah beredar di internet dan sudah ada juga bukunya di toko buku terdekat. Contoh perbedaannya yaitu jika sebelumnya di EYD telah disampaikan, pada EYD memiliki 3 diftong, pada PUBI telah menyempurnakan informasi terkait diftong di bahasa Indonesia sebanyak 4, yaitu menjadi AI, AU, OU, dan EI. Kemudian perbedaan selanjutnya hanya aturan penulisan huruf kapital. Pada aturan sebelumnya, penulisan huruf kapital harus digunakan pada huruf awal sebuah nama orang, nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Pada aturan terbaru di PUBI, ditambahkan satu ketentuan, yaitu selain nama-nama tersebut, kapital juga digunakan untuk huruf awalan julukan. Contoh julukan yang dimaksud itu seperti Jenderal Kancil. Di sini huruf J dan K ditulis dengan huruf kapital. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan kepada Tiara Akhwatunisa. Terima kasih kepada Tiara Absari. Nah, di sini ada pembaruan ejaan. Di sini bisa kelihatan ya ada perbedaan-perbedaannya. Di ejaan Van Ophusen ini terdapat huruf CH, OE. Lalu di ejaan Republik mereka huruf yang tadi mendapat pembaruan, yaitu huruf O dan E-nya hilang, diganti menjadi huruf U. Nah, pada ejaan yang disempurnakan, huruf CH, huruf OE itu berubah menjadi huruf KH dan U. Begitu juga selanjutnya. Jadi di ejaan sebelumnya terdapat huruf J, PJ, NJ, CH, TJ, SJ, gitu-gitu. Nanti pas di ejaan disempurnakannya berubah menjadi huruf Y, J, NY, KH, C, SY.
Selanjutnya. Ya, lalu ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau UEBI. Di sini ada 3 pedoman. Yang pertama, pemakaian huruf, baik itu berupa huruf abjad, huruf kapital, dan lain sebagainya. Lalu ada penulisan kata, yaitu mengenai kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pemakaian tanda baca, baik itu tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca seru. Selanjutnya. Namun di sini saya akan memberikan pemahaman lebih mengenai pemakaian huruf. Ada 8 pemakaian hurufnya. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad ini terdiri dari 26 huruf. Dari huruf A hingga huruf Z. Lalu yang kedua ada huruf vokal yang terdiri dari huruf A, I, U, E, O. Lalu yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan ini selain dari huruf vokal, seperti huruf B, C, D, F, G, dan seterusnya. Contohnya di sini dari huruf B. B di sini terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh dari huruf B yang terletak di awal yaitu bangsa, B yang terletak di tengah yaitu rebah, dan B yang terletak di akhir yaitu sebab. Lalu ada huruf diftong. Huruf diftong ini merupakan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Contohnya apa? Contohnya seperti badai, harimau, survei, amboy, seperti itu. Lalu ada gabungan huruf konsonan, yaitu huruf KH, NG, NG, dan SY. Contohnya seperti khidmat, bangun, nyonya, dan syair. Lalu ada huruf kapital. Huruf kapital ini biasanya digunakan pada awal kalimat, lalu pada ketikan langsung, unsur orang, unsur nama jabatan, nama instansi, dan lain sebagainya. Kemudian ada huruf miring. Huruf miring itu penulisan buku. Jadi di sini di huruf miring ini untuk mengkhususkan sebuah judul, misalnya di buku. Jadi nanti pas di buku itu ditulisnya miring. Lalu yang terakhir ada huruf tebal yang berarti menegaskan judul buku, menegaskan bagian tulisan yang sudah dicetak miring. Contohnya pada judul, pada bab 1 pendahuluan, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Di sini ada Kemudian materi kedua mengenai ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Terima kasih kepada kawan-kawan pemateri kedua yang sudah menyampaikan materi ejaan yang begitu bagus.
Selanjutnya, materi berikutnya yaitu materi puisi yang akan disampaikan oleh kawan saya pada pemateri. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Haifah Malia Solihah. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian puisi dan unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama, puisi secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Yunani poema yang berarti membuat atau poiesis yang berarti pembuatan. Dan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry. Puisi diartikan membuat dan pembuatan, karena lewat puisi, pada dasarnya seseorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batin. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi tentang ungkapan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dengan menggunakan diksi yang indah. Puisi adalah salah satu karya sastra yang banyak disukai. Mengapa? Karena puisi disajikan dalam bahasa yang indah dan sangat berbeda dengan bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada unsur pembangun puisi. Puisi memiliki unsur pembangun yang saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Di dalam puisi, terdapat dua unsur pembangun, diantaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berada di dalam puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi tersebut sebagai karya seni. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk puisi dari luar. Berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik puisi. Yang pertama, ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang indah. Di dalam puisi, penyair sangat cermat dalam memilih kata-kata, karena kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya. Yang kedua, ada imaji. Imaji atau pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Yang ketiga, ada bahasa figuratif. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna. Bahasa figuratif menjadikan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Lalu yang keempat ada bunyi. Bunyi merupakan salah satu unsur yang penting dalam puisi. Bunyi berfungsi untuk menimbulkan efek nuansa tertentu dalam puisi. Misalnya, puisi bertemakan putus cinta, maka bunyi ini sangat berperan untuk menimbulkan nuansa sedih bagi pembacanya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Lina Desti. Baik, di sini ada unsur Baik, di sini ada unsur ekstrinsik. Ada yang tahu di sini apa itu unsur ekstrinsik? Ada yang bisa tunjuk tangan? Ya, jadi unsur ekstrinsik ini adalah faktor ya dari luar. Ada kondisi sosial, ada latar belakang pengarang. Kenapa alasan pengarang mengapa membuat karya tersebut? Apa nih motivasi pengarang kok bisa membuat karya sastranya? Ataukah dari agamanya, dari pendidikannya, dari kependudukannya? Nah, faktor ini
dapat dikatakan dari penulis tersebut. Misalkan karya sastra dari luar negeri. Tentunya sangat berbeda ya dari puisi yang dibuat oleh orang dalam negeri. Dan juga ada unsur ekstrinsik kondisi sosial budaya. Nah, faktor ini juga datang dari lingkungan masyarakat atau tempat penulis tinggal, seperti ekonomi atau kondisi sosialnya. Contohnya, penulis yang memiliki tempat tinggal atau kondisi yang kurang mampu. Nah, akhirnya penulis tersebut mengimplementasikannya melalui karya tulis tersebut agar ketika pembaca membaca karyanya terkesan ada feel-nya gitu. Lalu ada nilai-nilai yang terkandung dalam unsur ekstrinsik. Nah, nilai-nilai ini biasanya juga meliputi nilai seni, nilai ekonomi, sosial, budaya, sehingga nilai yang terkandung dalam puisi tersendiri bisa mempengaruhi baik atau tidaknya suatu puisi. Nah, berikut ada contoh dari puisinya Sapardi Djoko Darmono. Di sini ada yang ingin membacakan puisi Sapardi Djoko Darmono? Ayo, siapa yang biasa baca puisi? Saya yakin di sini salah satunya ada yang pinter baca puisi. Ayo. Ada yang bisa? Ayo, ada. Ayo, siapa yang bisa nanti dikasih hadiah? Ayo. Silakan. Ayo, siapa yang bisa? Mungkin Mbak Cindy? Cindy? Bacakan aja. Atau siapa? Pak Reza? Syahda. Mana Syahda? Yulia? Nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Ayo, nggak usah takut. Nggak usah takut, kan sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Ayo. Ayo, siapa nih yang berani nanti ada paketan tiba-tiba ke rumah? Ayo, siapa yang berani? Nggak usah takut. Ayo, Cindy berani? Nggak apa-apa. Baca aja. Ayo. Baca aja, baca. Pada malu-malu ya. Ya sudah, saya bacakan ya. Aku ingin. Karya Sapardi Djoko Darmono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Coba ada yang berani? Dicoba dulu aja, nggak apa-apa. Ayo, pada kemana nih, Nanda, Septi? Ayo. Isma. Ya, adik-adik ada yang tahu tema dari puisi Aku Ingin ini apa? Dan maksudnya apa sih dari puisi ini tuh? Coba dibaca pelan-pelan. Nggak apa-apa dicoba, kalau salah nggak apa-apa, kan belajar. Ya. Ayo, siapa yang berani? Nadia, ayo. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana.
dengan kata-kata yang tak sempat diucapkan. Maksudnya apa sih? Iya, jadi puisi Aku Ingin ini menyampaikan rasa cinta seseorang yang apa adanya dan tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata atau isyarat. Cukup dengan pengorbanan yang besar terhadap orang yang dicintainya. Jadi nggak usah perlu memakai kata-kata atau isyarat, cukup dengan pengorbanannya saja itu sudah membuktikan bahwa dia tuh benar-benar cinta gitu. Jadi jangan terpacu ya hanya karena gombalan rayu. Jadi temanya apa ini berarti? Iya, tentang cinta atau pengorbanan cinta. Baik, cukup sekian materi mengenai puisi. Ada yang ingin ditanyakan dari materi pertama, kedua, sampai materi ketiga ini? Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan yang bertanya, yang kiranya tidak mengerti. Saya berikan kepada moderator untuk Terima kasih kepada kawan-kawan pemateri 3 yang menyampaikan materi puisi. Setelah materi 1 yaitu pengenalan bahasa, materi kedua tentang pengenalan ejaan, dan yang ketiga mengenalkan puisi. Mungkin akan saya sedikit ulas ya. Mulai dari materi pertama bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa yang resmi yang punya Indonesia, lahir pada 28 Oktober 1928, dan bahasa Indonesia ialah bahasa serapan dari bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu adalah bahasa yang cukup sederhana dan tidak memiliki tingkatan. Berikutnya, terhadap ejaan, 11 negara memiliki aturannya masing-masing, termasuk Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki PUEBI, dan ada akan pasien ejaan Bali Pustaka yang berbeda-beda yang sudah tadi dijelaskan. Dan yang ketiga ialah materi puisi yang ya saya yakinlah untuk anak-anak untuk kawan-kawan SMA udah mengerti sekali lah tentang puisi, apalagi kan sekarang banyak penyair-penyair yang bisa digital, yang bisa dibilang penyair digital yang hanya berbasis di media sosial saja, tapi belum mengeluarkan buku. Sampai sini untuk kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari bahasa, ejaan, atau puisi yang bagi kawan-kawan yang emang belum ngerti nih saya maksudnya apa sih, ditanyakan aja. Di sini kakak-kakaknya juga humble kok dan welcome, jadi nggak usah takut untuk digigit atau apa. Yang bertanya itu akan dapat hadiah, saya jamin. Masa iya kalian nggak mau dapat hadiah? Nanti ada paket datang ke rumah kalian. Ayo teman-teman, nggak ada yang mau nanya ini? Ya, silakan. Dapat hadiah ya? Iya, Pak. Iya tuh. Ayo, anak-anak, silakan tanya. Julia? Siapa ini? Nanda ya? Nanda, silakan. Fadil?
Fadil, suaranya mana Fadil? Septi. Ya, silakan Fadil. Silakan. Irma atau siapa aja, silakan. Ada hadiahnya. Jangan pasif ya, Nak. Ini kesempatan buat kamu untuk bertanya. Kalau kamu nggak ngerti, silakan tanya. Karena malu bertanya sesat di jalan ya. Kalau nggak bertanya, itu namanya nggak ngerti sama sekali. Ayo Nak, silakan bertanya. Farid, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, dan nggak usah takut. Silakan. Apa saja silakan tanya. Mungkin emang kalau nggak ada yang ingin bertanya, kalau takut atau bagaimana, mungkin dari teman-teman ada yang belum paham dari ketiga materi yang sudah dijelaskan. Kalau emang kakak-kakaknya ingin minta dijelaskan lagi, minta aja, nanti akan dijelaskan lagi oleh kakak-kakaknya. Mungkin ada yang belum paham gitu tentang bahasa, ejaan, atau puisi yang sudah dijelaskan tadi oleh kakak-kakaknya semua. Hadiahnya saya yakin kalian suka kok. Yusfa. Yusfa. Syada. Ya, Yusfa. Ada nggak yang sekiranya kamu tanyakan? Nanti ada hadiahnya. Ayo. Nggak usah malu. Natasha. Natasha. Natasha Lee. Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan Natasha. Nggak ada Pak. Nggak ada, udah mengerti berarti ya? Iya. Siti Karmila. Siti. Iya, Pak. Ada yang perlu ditanyakan, nanti dapat hadiah. Silakan. Tanyakan apa saja yang mengenai tadi materi yang disampaikan oleh kakak. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ya, silakan dilanjutkan. Syada. Syada Farunisa. Syada masuk. Iya, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, ada pertanyaan Syada? Tidak ada. Sudah jelas ya Syada? Sudah jelas, Pak. Oke. Atau ada siapa? Dia Ayu. Dia Ayu. Dia Ayu. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Silakan tanya sama kelas. Ada hadiahnya loh, Nak. Saya mau tanya tapi agak ragu sih.
Nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu, nak. Apa aja, silakan. Ayo. Saya mau tanya, Kak. Ya, Sebelumnya mohon maaf silakan. kalau ada kesalahan ya. Tolong dinyalain kamera dulu ya sebelumnya. Kenalin Buka dulu kameranya. dirinya. Kenalkan nanti. Buka kameranya. Yang lain juga kameranya tolong dibuka. Ayo, nak. Kameranya dibuka. Ya. Dia. Silakan dibuka kameranya. Ya, silakan dia ya. Perkenalkan, nama saya Dia Isa Fitri dari kelas 10 KLSM Kan Jakarta. Saya mau nanya, Kak, kalau bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, berarti bahasa Malaysia merupakan bahasa Melayu sekarang itu seperti bahasa awalnya bahasa Indonesia atau bukan, Kak? Ya, terima kasih Dia atas pertanyaannya. Dan mungkin langsung saya lempar kepada pemateri pertama untuk menjawab pertanyaan dari Dia. Pada pemateri pertama disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Dia. Mohon maaf, ini bisa diulang lagi pertanyaannya, soalnya suaranya ini. Iya. Dia, ayo, tolong diulang lagi dia. Iya, Pak. Udah jelas belum, Kak, suaranya? Iya, ini udah nih. Jelas kok, jelas. Ya, ulang. Saya mau tanya, kalau bahasa Melayu merupakan bahasa awal bahasa Indonesia, apakah bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia sekarang itu dulunya bahasa Indonesia seperti itu, Kak? Ya, ini kita sama-sama belajar aja ya. Jadi menurut pendapat saya, itu tadi kan pertanyaannya bahasa Melayu yang digunakan orang Malaysia saat ini, itu sebelumnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu, jadi bukan bahasa Malaysia itu bukan berawal dari bahasa Indonesia, melainkan bahasa Melayu itu, bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu begitu. Bentar. Saya akan menjelaskan perbedaan dari bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Sebentar ya. Ini datanya mana? Nih, perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi sebagai alat pemersatu serta alat komunikasi warga negara Indonesia. Perbedaannya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, contohnya itu pada kata apa. Kalau di bahasa Indonesia itu menggunakan katanya itu apa, sedangkan bahasa Melayu itu ape. Itu perbedaannya di fonologinya. Kemudian di kosakatanya.
Kalau di bahasa Indonesia itu katanya itu benar, sedangkan bahasa Melayu itu betul. Itu kosakatanya. Jadi banyak perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia itu tadi bahasa Indonesia itu karena banyak menyerap dari berbagai suku dan berbagai bahasa-bahasa yang lain, makanya dia bahasa Melayunya ini tuh berbeda gitu. Karena banyak penutur dari berbagai suku yang membuat bahasa ini tuh bahasa Melayu ini tuh jadi berbeda. Begitu. Kemudian selain dari kosakata dan fonologinya juga berbeda, banyak perbedaan lainnya. Contohnya itu pada kosakata lainnya itu ada, kalau bahasa Indonesia di sini, bahasa Melayu itu disito. Gitu. Jadi bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu dari Riau, kemudian karena banyaknya yang menggunakan orang Indonesia ini dari berbagai suku ya, banyak suku atau banyak budaya di Indonesia, jadi bahasa Melayu ini jadi berubah gitu. Karena banyak menyerap. Makanya bahasa Indonesia sama bahasa Melayu Malaysia saat ini tuh berbeda gitu. Sampai di sini paham nggak maksudnya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erika dan Dia. Setelah Dia, apakah ada yang ingin bertanya lagi nih? Mungkin Dia akan menjadi pemicu bagi kawan-kawannya gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kawan-kawan semua. Ayo Dia, ayo udah bagus pertanyaannya ya nak ya. Silakan yang lain, nggak usah malu-malu. Ya, nanti dapat hadiah kok. Nggak usah takut dan nggak usah malu. Sekiranya ada pertanyaan, silakan. Ayo, nak. Yang laki-lakinya siapa tadi ini? Farid. Farid Fakih. Silakan Farid Fakih. Nak, satu lagi nak. Kamu tetap semangat. Gak usah ragu-ragu. Walaupun belum puasa, gak usah loyo ya. Tetap semangat belajar. Walaupun dalam Zooming, kamu tetap semangat. Ayo, tadi Dia Ayu sudah bagus. Bapak lihat sudah pertanyaannya sudah lumayan. Ya, silakan Cindy. Cindy, silakan Cindy untuk memotivasi teman-teman kamu yang lainnya. Gak usah ragu Cindy ya, nak. Nak. Ayo, keluarkan pertanyaan kamu. Teman-teman kayaknya sepi-sepi aja nih ya. Kak Hakim, gimana kalau kita sekarang adain kuis aja ya? Oh, boleh tuh Kak. Kuis apa tuh kalau boleh Yang tahu? bisa jawab dapat hadiah nih. Oh, hadiah lagi nih Kak. Wow, Iya, kan dia udah berusaha tuh kalau yang bisa jawab atau bertanya. Boleh tuh Kak. Yang bisa menjawab langsung aja ya, aktifkan kamera langsung menjawab. Pada pertanyaan pertama, bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal berapa? Mudah itu maka tadi aku ingat tuh. Iya tuh gampang, masa nggak ada yang tahu? Pasti kawan-kawan semua bisa kok. Ayo angkat tangan. 18 Agustus. Wih, bener. Pak. Kenalin dulu dong namanya. Kenalin dulu namanya. Kenalin siapa namanya?
Tadi siapa? Jonathan Manta, Kak. Jonathan. Ya, Jonathan. Jawabannya apa, Jonathan? Tanggal berapa? 18 Agustus, Pak. 18 Agustus. 18 Agustus tahun? Tahun berapa, Jonathan? 18 Agustus tahun berapa? Tahu tanggalnya doang, Kak. Tahu tanggalnya doang. Oke. Bagaimana Kak Topal? Benar nggak ini jawabannya Jonathan, 18 Agustus? 18 Agustus tuh sebenarnya bahasa Indonesia diresmikan di negaranya. Sedangkan seharusnya yang benar pada jawabannya itu tanggal 28 Oktober 1928. Oke. Kurang tepat nih jawabannya. Tapi ya. Jonathan dapat hadiah nggak nih? Kanopal? Dapat dong, kan dia udah berani berbicara. Selamat buat Jonathan. Nah, ada lagi nggak nih Kanopal kuisnya? Tadi kan udah nih Kanopal pertanyaan tentang bahasa. Nah, mungkin pertanyaan tentang ejaan nih berikutnya. Satu lagi nih Kang Hakim ada nih buat ada. bahasa. Oh, mantap nih, mantap. Gampang nih sebenarnya pertanyaannya. Siap. Langsung aja Kanopal, ajukan. Pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari. Ayo yang bisa langsung jawab, tapi kenalin namanya dulu. Ya, aktifkan kamera juga. Silakan, Rahma tadi kalau nggak salah. Ya, silakan. Ya, silakan. Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Iya. Nama kamu siapa? Sebelumnya kenalkan dulu. Nama saya dari kelas 10. Oh iya. Oke, gimana Kanopal jawabannya Rahma? Benar atau tidak? Bener banget tuh jawabannya. Oke, selamat buat Rahma. Ada lagi Kanopal kuis-kuis yang seperti ini? Unsur apa? Lewat sini. Gimana pembukaannya? Lina, audio matiin dulu. Oke. Kanopal ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kayaknya aku punya pertanyaan juga nih. Boleh nggak sih? Wah, boleh banget tuh Kak Hakim. Kalau punya pertanyaan buat mancing-mancing teman-teman dari SMK Negeri 9 Jakarta ini. Tadi kan pertanyaannya dari tadi kan tentang bahasa ya. Sedangkan kita tadi kan menjelaskan ada 3 materi itu. Yang pertama kan memang bahasa, yang kedua ialah ejaan, dan yang ketiga puisi. Nah, dari ejaan mungkin kali ya Kak. Pertanyaanku mudah sih. Tadi kan ada 3 jenis ejaan tuh yang dijelaskan oleh kakak-kakak semua. Apa sih 3 jenis ejaannya itu? Gimana teman-teman, ada yang bisa jawab nggak? Cuma 3 jenis ejaan tuh. Yang bisa jawab langsung angkat tangan aja. Kalau nggak langsung jawab, tapi perkenalkan namanya dulu. Saya Kak. Iya, silakan. Kenalkan namanya. Nama saya Nazwa Rahmadani dari kelas 10 akuntansi dari sekolah SMK 9 Jakarta. Bahasa ejaan yang digunakan, ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Melindo, ejaan Republik dan ejaan yang disempurnakan, lalu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
Oke, selamat buat tadi siapa namanya? Maaf aku lupa. Najwa ya? Iya, Kak. Oke, selamat buat Najwa, jawabannya benar. Terus ada lagi nggak nih Kak Noval? Pertanyaan seperti ini, kuis-kuis kecilan. Untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan nih dari para pemateri. Tadi pemateri ketiga mungkin yang menjelaskan tentang puisi. Mungkin ada pertanyaan buat teman-teman SMA. Gimana kawan-kawan pemateri ketiga? Haifa, Lina, dan ada pertanyaan nggak buat kawan-kawan SMA 9 Negeri Jakarta? Ya, Kak Hakim, aku ada kuis nih buat teman-teman dari SMK. Mau di share screen atau gimana? Di share screen boleh, kayak Dika langsung share screen aja. Bisa kok, nggak host bisa share screen. Oke. Udah terlihat? Udah. Mungkin bisa di slide Tadi kan, ya? Mungkin bisa di slide show biar agak jelas gitu. Oh, ini bagaimana sudah? Ya, sudah. Nah, tadi kan sebelumnya sudah belajar tentang kesalahan ejaan nih. Nah, teman-teman semua pasti udah paham nih ejaan apa yang benar nih. Nah, yang pertama, itu ada kata raksasa sama raksasa. Nah, jadi penulisan yang benar itu yang mana? Yang ini anggap aja yang ini A, yang ini B ya. Jadi menurut teman-teman, yang A atau yang B nih, raksasa atau raksasa penulisan yang benarnya. Ayo, Nak. Ayo, ada yang bisa jawab? Gampang, Pak. Gampang. Ayo, ada yang bisa menjawab? Ayo, Nak. Saya Kak. Kata yang benar yang mana? Saya Kak. Oh ya, silakan. Yang benar yang A, raksasa. Ya, jawabannya betul. Ya, selanjutnya yang kedua, ada barang terus kemudian di spasi kali, kemudian ada yang digabung barang kalinya. Yang jawaban yang benar itu yang mana? Ayo, gampang itu. Ayo, bisa pasti. Ayo, gantian. Siapa? Ayo. Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya, Kak. Boleh, silakan menjawab. Yang barang kalinya nggak dipisah. Nah, betul sekali. Berarti udah pada bisa ya? Udah paham nih tentang materi kesalahan ejaan. Nah, selanjutnya nih yang ketiga, ada komersil sama komersial. Maka yang benar yang mana? Ayo. Siapa tuh?
Gampang kok. Boleh yang tadi sebelumnya udah menjawab, boleh menjawab lagi. Yang komersial. Siapa tuh? Najwa. Iya. Nah, betul banget jawabannya komersial. Kakak ini yang jawab-jawab dikasih hadiah apa enggak nih, Kak? Gimana Kak Nopal tuh? Ditanya dapat Kak Nopal, hadiah Kak juga nggak Hakim nih? bagaimana? Oh, kalau keputusannya di Kak Nopal. Oh, gitu. Iya. Cukup dapat reward. Teman-teman Oh. tetap dapat reward. Oh, nanti dapat reward. Iya, nanti setiap. Kemudian ini selanjutnya yang keempat ada faksimil sama faksimili. Ini katanya agak sulit ya. Tapi pasti teman-teman bisa nih. Ya. Yang A. Faksimil. Betul banget. Ini padahal katanya cukup asing ya di kita. Tapi ini benar jawabannya. Ini aku nggak bisa lihat nama-nama yang jawab. Kemudian ini ada selanjutnya ada eksklusif dengan eksklusif. Nah, nulisan kata yang benar itu apa? Eksklusif. Oh, Irma. Ya, betul banget nih. Tulisannya itu eksklusif dengan menggunakan kata K, ada tambahan kata K-nya ya. Nanti kalau misalkan mau tahu mengapa yang benar itu tulisannya yang ini, nanti tanya aja ya ke pemateri yang menjelaskan ejaan. Kemudian ini selanjutnya ada kerjasamanya tidak digabung dengan kerjasama yang digabung. Yang apa? Nah, betul banget nih Nanda. Jawabannya yang A, kerjasama. Oke. Oke, terima kasih Kak Segitu Erika. dulu aja. Ya, terima kasih Kak Hakim. Ya, terima kasih Kak Erika yang sudah memberikan beberapa kuis. Ini kita sudahi dulu kali ya, Kak Noval, untuk sesi tanya jawab dan kuisnya. Ya, bagaimana Kak Noval? Ini apa kita sudahi saja kuisnya, sesi kuis dan tanya jawabnya? Ya sudah cukup, Kak Hakim Iya. kayaknya. Sudah cukup banyak yang aktif. Iya. Kalau gitu, saya terima kasih kepada teman-teman SMK 9 Negeri Jakarta dan juga Bapak Guru. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Kepada pembawa acara disilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Rizky Maulana Hakim. Ini selamat nih buat teman-teman nih yang tadi sempat dapat hadiah ya, yang udah menjawab pertanyaan dari kakak-kakaknya. Baiklah, sampailah kita di akhir acara. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga penyuluhan bahasa Indonesia kali ini yang bertemakan merajut cinta bahasa Indonesia pada generasi Z dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung siarannya. Udah iya. Tes. Tes. Ya, anak-anak. Halo. Teman-teman, kita foto bareng dulu ya. Ya. Kak Fikri udah belum, Kak Fikri? Baik teman-teman, acara ini udah selesai. Terima kasih untuk siswa-siswi SMK Negeri 9 Jakarta, dan juga terima kasih banyak Pak Soleh atas dukungannya sehingga dapat terlaksananya acara pada pagi ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa UHAMK yang telah bekerja sama dengan kami dan mempercayakan kami siswa-siswa SMK 9. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, materi yang disampaikan oleh teman-teman semua dapat bermanfaat bagi siswa-siswa kami yang sedang belajar, dan mudah-mudahan menjadi bekal buat pengalaman mereka yang nantinya dijadikan sebagai referensi untuk belajar ke depannya. Untuk itu, seluruh panitia, terutama kepada dosen pengampu juga, saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.